Oke, mari kita bahas sebuah kisah yang luar biasa. Ini bukan cuma soal klub sepak bola, ini tentang identitas, komunitas, duka, dan kemenangan yang membentuk Liverpool FC menjadi fenomena global seperti yang kita kenal sekarang. Yuk kita telusuri perjalanannya dari awal yang penuh konflik sampai jadi ikon dunia. Lirik yang ikonik banget kan? Ini adalah detak jantung emosional dari klub ini. Ini tuh bukan cuma lagu, tapi udah kayak sebuah janji. Janji yang dinyanyikan di Anfield dan juga oleh para penggemar di seluruh penjuru dunia. Lagu ini merangkum semangat pantang menyerah yang akan terus kita lihat dalam cerita mereka. Nah, angka ini, 100, ini bukan angka sembarangan. Ini adalah jumlah negara yang punya fans klub resmi Liverpool. Dari sini aja kita udah bisa lihat kan, ini bukan lagi soal satu kota di Inggris. Ini udah jadi fenomena mendunia. Untuk benar-benar paham soal Liverpool, kita harus mundur jauh ke belakang, ke awal mulanya. Jadi, gimana sih ceritanya klub ini bisa terbentuk? Jawabannya jujur lumayan mengejutkan, dan semuanya dimulai dari sebuah perselisihan. Jadi begini ceritanya. Dulu di tahun 1892, yang main di Stadion Anfield itu Everton. Tapi mereka ribut soal uang sewa sama pemilik stadion, John Holding, dan akhirnya mereka pindah. Nah, si Holding ini jadi punya stadion kosong kan? Solusinya, dia bikin aja tim sendiri. Dan lahirlah Liverpool FC. Ironis banget ya, salah satu rivalitas terbesar sepak bola lahir cuma gara-gara sengketa sewa menyewa. Oke, sekarang kita lompat ke tahun 1959. Saat itu kondisi klub lagi terpuruk. Mereka main di Divisi 2 kasta kedua sepak bola Inggris, jauh banget dari masa jaya. Lalu muncullah seorang pria bernama Bill Shankly. Dia bukan cuma manajer, dia adalah arsitek yang membangun kembali Liverpool dari nol. Lihat deh seberapa cepat transformasinya. Cuma dalam 5 tahun, Shankly bawa klub ini dari keterpurukan jadi juara Inggris. Terus di tahun 1965, dia berhasil mempersembahkan Piala FA pertama dalam sejarah klub. Ini bukan cuma awal dari era baru. Ini adalah fondasi dari sebuah dinasti yang bakal datang. Nah, kutipan ini nunjukin betapa jeniusnya Shankly secara psikologis. Dialah yang punya ide soal seragam serba merah yang ikonik itu. Alasannya? Simple. Dia bilang ke pemainnya, seragam itu bikin mereka kelihatan lebih mengintimidasi. Katanya, merah untuk bahaya, merah untuk kekuatan. Keputusan kecil yang ternyata mendefinisikan citra klub ini selamanya. Di balik kesuksesan Shankly, ada satu tempat legendaris, The Boot Room. Ini bukan sekedar ruang ganti sepatu ya. Ini tuh kayak ruang think tank mereka. Tempat di mana strategi dirancang dan filosofi klub diwariskan dari satu manajer ke manajer berikutnya. Disinilah dinasti yang akan membawa Liverpool ke puncak dunia lahir. Selanjutnya, kita masuk ke era yang paling kontras dalam sejarah klub ini. Tahun 70-an dan 80-an itu, wow, mereka dominan banget di lapangan. Tapi di saat yang sama, era ini juga diwarnai oleh tragedi yang meninggalkan luka abadi bagi klub dan juga kotanya. Barisan The Boot Room benar-benar terbukti. Penerus Shankly, Bob Paisley, dan Joe Fagan membawa klub ini ke level yang lebih tinggi lagi. Coba bayangin, Paisley dapat 20 trofi cuma dalam 9 musim. Dan Fagan di musim pertamanya langsung dapat treble, 3 piala utama sekaligus. Liverpool bukan lagi cuma tim terbaik di Inggris, mereka adalah penguasa Eropa. Tapi di tengah semua kejayaan itu terjadilah bencana. Di final Piala Eropa tahun 1985 di Heysel, sebuah dinding stadion runtuh. 39 penggemar, yang sebagian besar adalah pendukung Juventus, meninggal dunia. Kejadian ini berdampak sangat besar sampai semua klub Inggris dilarang main di kompetisi Eropa. 4 tahun kemudian, tragedi yang lebih besar lagi terjadi. Di Hillsborough, 97 pendukung Liverpool meninggal karena kerumunan yang tidak terkendali akibat kegagalan kontrol polisi. Dan yang paling penting untuk dicatat, setelah perjuangan puluhan tahun mencari keadilan, akhirnya terbukti bahwa para fans sama sekali tidak bersalah. Mereka adalah korban. Klub memastikan para korban tidak akan pernah dilupakan. Kalau Anda perhatikan lambang klub, ada 2 api kembar. Itu adalah memorial untuk tragedi Hillsborough. Lalu, angka 97 disulam di belakang kerah jersey sebagai pengingat abadi untuk ke-97 nyawa yang hilang. Ini adalah bagian yang sakral dari identitas Liverpool. Setelah semua kesuksesan dan tragedi di era 80-an, klub memasuki babak baru. Sebuah periode penantian yang
Sangat panjang dan seringkali menyakitkan untuk bisa kembali meraih gelar juara liga yang paling mereka dambakan. Grafik ini, benar-benar menceritakan semuanya. Lihat deh, di sebelah kiri 11 gelar liga dari tahun 73 sampai 90. Di sebelah kanan, 3 dekade berikutnya, 0, kosong. Buat klub yang terbiasa jadi juara, ini adalah paceklik yang nggak terbayangkan. Bukannya mereka nggak pernah menang apa-apa ya. Siapa sih yang bisa lupa sama kemenangan comeback gila di final Liga Champions 2005 di Istanbul? Tapi tetap aja, hadiah utamanya, gelar Premier League, rasanya kok jauh banget dari jangkauan. Lalu, datanglah sang katalis, Jurgen Klopp, tahun 2015. Dengan energi dan visinya yang luar biasa, dia membangun kembali tim ini. Puncaknya, mereka menang Liga Champions ke-6 di tahun 2019, yang jadi semacam batu loncatan. Dan akhirnya, di tahun 2020, penantian 30 tahun itu berakhir. Liverpool kembali jadi juara Inggris. Dan mereka nggak cuma menang, mereka dominan. Angka 99 ini adalah total poin yang mereka kumpulkan, sebuah rekor klub. Ini bukan cuma sekedar kemenangan, ini adalah sebuah pernyataan tegas bahwa Liverpool telah kembali ke puncak dengan penuh gaya. Jadi, apa sih yang bikin Liverpool ini begitu istimewa? Kisahnya belum lengkap kalau kita nggak membahas simbol-simbol dan persaingan yang mendefinisikan identitas abadi klub ini. Mari kita lihat lebih dekat. Tentu saja, di jantung klub ini ada para penggemarnya yang dikenal sebagai Kopites. Nama ini diambil dari tribun legendaris di Anfield, The Kop. Merekalah suara dan jiwa dari tim ini, terkenal di seluruh dunia karena semangat mereka yang nggak pernah padam. Tentu, klub besar manapun pasti punya rival besar. Ada derby Merseyside melawan Everton, rivalitas yang lahir dari sengketa sewa di awal tadi, ingat kan? Derby ini sering disebut derby persahabatan. Lalu ada persaingan sengit dengan Manchester United, sebuah pertarungan bersejarah antara dua raksasa sepak bola Inggris. Dan ini membawa kita kembali ke awal. Lagu yang sangat identik dengan Liverpool ini, siapa sangka ternyata asalnya dari sebuah musikal Broadway. Tapi setelah diadopsi oleh para Kopites di tahun 60-an, lagu ini bertransformasi. Sekarang, lagu ini jadi lagu kebangsaan global tentang persatuan, harapan, dan ketangguhan. Intisari sejati dari kisah Liverpool. Melalui semua kejayaan, tragedi, manajer-manajer legendaris, dan fans yang luar biasa, Liverpool telah menjadi lebih dari sekedar klub. Ini menyisakan satu pertanyaan buat kita semua. Apa yang mengubah sebuah klub sepak bola menjadi sebuah keluarga global? Mungkin jawabannya ada dalam kisah Liverpool itu sendiri.